Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Safiyullah, assalamu alayka ya Rahmatullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Habiballah, wa ala ahli baitika tayyibin at-tahirin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, yang pertama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga malam yang bahagia ini, yang penuh barakah, kita diperkenankan untuk duduk bersama, meluangkan waktu untuk memenuhi undangan sahibul hajah dalam rangka memperingati Maulidil Azim, kelahiran yang agung, kelahiran yang maha agung dan yang maha suci, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ya, korang kompak solawatnya, yang semangat seperti semangatnya kita mengharap syafaat ke Rasulullah Sayyidina Muhammad. Malam ini kita memperingati kelahiran pribadi yang sangat agung, yang tidak ada duanya di alam semesta ini. Malam ini kita berkumpul memperingati hari kelahiran yang karenanya kita dan seluruh isi alam ini diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita memperingati maulid pribadi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menebar rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Malam ini kita duduk bersama-sama memperingati kelahiran pribadi yang kelak akan memberi syafaat kepada kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada siapapun seorang pun yang dapat memberi syafaat kepada kita semua kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita duduk di tempat ini, Pak, jangan dianggap ini majlis biasa-biasa. Ini majlis insyaallah akan membawa kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang di dalam majlis ini disebut nama Allah, disebut nama kekasih Allah, disebut nama manusia yang akan memberi syafaat kepada kita. Maka majlis ini
dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini juga mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah akan semakin cinta. Hanya sekedar pengakuan cinta, tapi benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Cintanya bukan hanya di lisan saja, tapi setiap langkah kita ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, mari kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah yang baru saja kita baca sirahnya, solawatnya kepadanya, solawat salam kita dibalas oleh beliau dengan doa-doa. Rasulullah tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya mendoakan umatnya agar umatnya ini selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Rasulullah itu tidak pernah berhenti berdoa, mendoakan kita sepanjang hidupnya. Fi qiyamih wa sujudih, di dalam sujud-sujud beliau, di dalam qiyam beliau, fi ruku'ih, di tengah malam kesucian beliau berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk umatnya, untuk kita. Untuk kita, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sampai di akhirat. Kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau Siti Aisyah ketika mendapati beliau di tengah malam berdiri menghadap Rabbul Alamin, Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melelah-lelahkan untuk sujud di tengah malam? Qad ghafarta ma taqaddama min dambik." Allah telah mengampuni dosa-dosamu dan engkau adalah orang-orang yang suci. Ya. Siti Aisyah mengatakan bahwa engkau ini orang yang diampuni oleh Allah, tidak ada dosa, dan surga tempatmu. Mengapa engkau melelahkan dirimu bangun di tengah malam? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau bangun di tengah malam. Semua orang lelap dengan tidurnya. Rasulullah berdiri menghadap kepada Allah, mendoakan kita. Ummati, ummati, ummati. Ini yang diberatkan oleh Rasulullah. Kita ini yang gak jumpa dengan Nabi, tapi hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Nabi. Nabi menunggu kita. Nabi menunggu kita untuk kumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam beberapa riwayat disebutkan, kala fi yaumil mizan, ketika semua umatku ditimbang oleh para malaikat amal-amalnya yang ada di dunia, Rasulullah mengatakan, aku akan berdiri di depannya. Rasulullah begitu beratnya dengan umatnya, sehingga beliau mengatakan, kelak ketika umatku ditimbang amal ibadahnya,
Aku akan berdiri di depan timbangan itu. Aku akan menyaksikan umatku satu persatu ditimbang oleh para malaikat. Nah, kita ini yang cinta kepada Rasulullah dan yang selalu bersolawat kepada Rasulullah, kelak kata Rasulullah, jika timbangan amal solehnya sedikit, amal buruknya lebih berat daripada amal yang baik, maka kelak aku akan memberikan syafaat kepadanya. Pahala ganjaran kita bersolawat kepada Rasulullah, inilah nanti yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang berat diletakkan di timbangan itu kelak adalah bacaan solawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam beberapa riwayat hadis-hadis Rasulullah banyak memerintahkan kepada kita untuk selalu bersolawat, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik penyambung kita dengan Rasulullah adalah memperbanyak dan tidak pernah berhenti untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi solawat kita ini kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akan memberi syafaat. Para anbiya wal mursalin, para nabi mulai Adam sampai Nabi Isa, tak bengal aparing syafaat. Jengkolang boten wani ngekei syafaat. Karena apa? Karena bada sayyidil wujud Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisul qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Allahu akbar. Kita memperingati manusia bukan manusia biasa ya. Duduk saja begini nih kita mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena nyeritakno Kanjeng Nabi. Duh, sampean ngomong nyeritakno Kanjeng Nabi itu di mana saja. Sampean sama istri sampean satu keluarga menceritakan Kanjeng Nabi bersama keluarga. Itu curahan rahmat wal barokat. Karena apa? Karena kita telah menceritakan orang pribadi yang menyebabkan rahmat dan barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak lewat Kanjeng Nabi sampai ojo ngarep-ngarep ten Gusti Allah. Anda ingin diturun rahmat, Anda harus lewat pintunya Allah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin mendapatkan hidayah dari Allah, Anda lewat Rasulullah. Anda ingin mendapatkan barakah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bahkan Anda ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda harus melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek boten lewat Kanjeng Nabi pun mimpi sampean keturutan. Tak kira rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira epatoron berokan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayahnya tak kira epatoron, tak kira eparengaki kesampian. Mun tak lebat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dunia dan seisinya semuanya diciptakan karena Rasulullah, apalagi yang lain. Harapan kita kepada Allah bisa sampai kepada Allah, doa kita, solat kita, seluruh amal ibadah kita harus lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Anda akan sampai kepada puncaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulaka ya Muhammad,
Kalau bukan karenamu, aku tidak ciptakan alam dan seisinya. Rupanya hadis qudsi ini tidak berhenti di sini. Dilanjutkan, wa ana liman. Rasulullah mengatakan, kalau dunia ini engkau ciptakan untukku ya Allah, lantas aku ini untuk siapa ya Allah? Iya, ini Rasulullah. Ini yang kita peringati maulidnya malam ini. Ya. Manusia yang teragung, termulia, yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya untuk siapa ya Allah? Kalau dunia ini untukmu ya Muhammad, lantas saya untuk siapa ya Allah? Subhanallah. Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau untukku ya Muhammad. Masya Allah. Engkau ya Muhammad untukku. Engkau kuciptakan untukku. Kalau beberapa sifat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan sampai sifatnya Allah itu disandangkan kepada Rasulullah. Bil mu'minina ra'ufur rahim itu Allah, ar-rahim itu Allah, ar-ra'uf itu Allah. Tapi Allah sematkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi yang ra'uf war-rahim, yang pemaaf dan kasih sayang. Engkau untukku ya Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa anta liman ya Rasul, ya Allah. Kalau aku untukmu, engkau untuk siapa ya Allah? Subhanallah. Ya, ini kita lagi bicara Rasulullah nih, kelahiran Rasulullah. Kalau tidak diceritakan, kita tidak akan, cinta kita tidak akan mantap kepada Rasulullah SAW. Engkau untuk siapa ya Allah? Perhatikan. Dunia kuciptakan untukmu ya Muhammad, dan engkau kuciptakan untuk aku, dan aku liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku untuk orang yang bersolawat kepadamu ya Muhammad. Wahai orang-orang yang suka dan gembira dan senang bersolawat kepada Rasulullah, inilah Allah untuk kalian. Allah akan mencukupi kalian. Allah akan mengabulkan doa-doa dan hajat-hajat kalian. Semua ini kalau tidak lewat Rasulullah, tidak akan pernah kita capek. Ridhonya Allah, rahmatnya Allah, semuanya tidak akan tercapai. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, kalau kita berdoa harus kita awali dengan solawat kepada Rasulullah terlebih dahulu. Kita puji Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah, dan seterusnya baru kita memohon doa-doa kita, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru doa itu akan diangkat. Tapi kalau kita berdoa tanpa menyebut solawat kepada Rasulullah terlebih dahulu, kata Rasulullah, tarafrafat doa ala ra'sihi, doa kita ini akan ngambang di antara bumi dan langit, tidak terangkat doa kita. Artinya doa kita tidak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktsiru alayya salatan, perbanyaklah kalian, kata Rasulullah, bersolawat kepada aku. Bahkan kalau kita dosa saya terlalu banyak ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar dosa-dosa saya Kau ampuni ya Allah. Kata Rasulullah, aktsiru alayya salatan, perbanyaklah kalian bersolawat kepada Rasulullah. Jangan pernah berhenti dan putus untuk bersolawat kepada Rasulullah, karena solawat itu akan melebur dosa-dosa kita. Sallallahu Muhammad.
Ini ganjaran-ganjaran keutamaannya orang yang bersolawat. Kalau orang sudah senang solawat, ya, senang dengan solawat, tidak pernah berhenti, la takhaf wa la tahzan. Sudah jangan susah dan jangan khawatir hidupnya di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Kata Allah, ana liman yusalli alaik. Aku untuk orang yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Bahkan kalau kita dalam ayat yang lain ketika Allah menggambarkan kecintaan, apabila kita cinta kepada Allah, kita kan cinta kepada Allah ya. Lagi, gak ada yang gak cinta, semua cinta kepada Allah. Bolehlah mengaku cinta kepada Allah, tapi kira-kira Allah cinta gak dengan kita? Nah ini masalah. Kira-kira Allah cinta enggak dengan kita? Kita boleh ngaku cinta, pasti itu. Tapi kira-kira Allah cinta enggak dengan kita? Atau bagaimana cara Allah itu supaya cinta juga dengan kita? Jangan-jangan nanti Allah enggak cinta dengan kita. Bisa jadi. Tergantung kita. Allah pun katakan, apabila kalian wahai umat Muhammad ingin aku menjawab cinta kalian, kalau keingin cinta kita dijawab oleh Allah, Allah cinta, aku cinta juga kepadamu. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umat manusia, wahai umat Nabi Muhammad, wahai umat kekasihku Rasulullah, apabila kalian mengaku mencintai Allah, katakan ya Muhammad, fattabi'uni. Nah ini baru. Kalau kita bisa fattabi'uni, maka Allah akan jawab kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, disuruh ikut kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian sudah mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengikuti semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan yuhibbukumullah. Baru Allah menjawab cinta kita. Yuhibbukumullah. Lai orang-orang yang mengikuti Nabi, Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah juga mencintai kalian. Disambung dengan seterusnya, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyaman mengiring Gusti Kanjeng Nabi sampean. Ijamin odine dunya bi akhirat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diutus selain sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, juga Rasulullah yang terpenting adalah untuk ditaati. Ketaatan kepada Rasulullah mutlak, tidak bisa ditaber-taber boleh. Nggih, melok sing iki tak dimeloki. Melok sing iki gak dimoleki, mboten angsal ngoten. Wa ma atakumur rasul, apa yang datang dan dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Rabbul Alamin, kata Allah Ta'ala, fakhudhu, ambil apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah cepat-cepat dijauhi, ditinggalkan. Ini baru kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kita, cinta itu perlu bukti, Pak, ya. Perlu bukti cinta itu. Bukti kecintaan kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh dengan ajaran, dengan sirah,
dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah, dalam pergaulan, dalam berumah tangga dan yang lain, bernegara pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak diajarkan. Jadi kalau kita bingung, itu karena kita tidak merujuk kepada Rasulullah. Orang yang hidupnya bingung, orang karena tidak dekat dengan Rasulullah. Solusinya ini ada di Rasulullah SAW. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu ada di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, ya, bukan hanya untuk dihafalkan, ya, tapi Al-Quran diturunkan ini dijadikan sebagai panduan hidup. Solusinya ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu wajib diajarkan mulai kecil kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal Al-Quran, ya. Walaupun zaman ini sudah berkembang begitu canggih dan modern, jangan sampai kita orang tua, anak jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari Al-Quran dan jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Karena propaganda Barat ini tidak akan pernah berhenti. Bagaimana umat Islam ini jauh dari nabinya. Nek sampean wis ado teko nabi, teko ajarane, teko akhlake, baru mereka. Tapi kalau sampean masih berpegang teguh kepada Rasulullah, kepada ajarannya, dan kepada semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mereka tidak akan pernah bisa tidur. Segala cara mereka pakai, sampai mereka berani menghujat, menjadikan karikatur Rasulullah SAW. Bisa jadi karena kesalahan kita juga. Kita tidak menampakkan akhlak Rasulullah SAW. Kita tidak menampakkan kesulitan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga orang di luar Islam berani kepada kita. Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Mana Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih? Wahai pecinta Rasulullah, mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah. Mari kita kembali kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kewibawaan Islam ini terjaga. Saya teringat satu sabda dari beliau. Beliau mengatakan, kunu lana zainan wa la takunu alaina sainan. Jadilah kalian penghias bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian hiasan Islam. Orang yang melihat pecinta Rasulullah itu indah. Orang yang melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersolawat itu indah. Bukan suaranya saja yang indah, tapi akhlaknya indah. Rasulullah sebelum beliau mendakwahkan terang-terangan, yang ditampilkan beliau di hadapan orang-orang jahiliyah ini akhlak beliau terutama. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak beliau tampilkan, akhlak beliau kepada masyarakat jahiliyah, sehingga masyarakat jahiliyah banyak tertarik dengan akhlak dan penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gampang menolong orang, beliau gampang tersenyum dengan orang, beliau ringan tangan dan lain sebagainya. Di zaman jahiliyah ada semua itu. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadilah hiasan bagi kami
dan jangan kalian menjadi bahan cemoohan bagi kami. Koyok ngene ta sing aku cinta mbek Nabi Muhammad. Akhlake koyok ngene. Malu ndak, Pak? Mari kita bikin Rasulullah tersenyum. Jangan bikin Rasulullah muram. Jangan bikin Rasulullah sedih melihat kita. Bikin Rasulullah bergembira melihat kita. Ini yang penting. Peringatan Maulid ini selain kita bersolawat dan berzikir bersama, kita ingin, Pak, mencocokkan diri kita ini dengan Rasul. Sudah sejauh mana kita yang mengaku pecinta ini akhlaknya mirip dengan Rasulullah, ibadahnya mirip dengan Rasulullah, pergaulannya dengan siapapun mirip dengan Rasulullah, di dalam keluarga pun mirip dengan Rasulullah. Ini tujuannya. Kalau dalam istilah tarekat, pada hari ini bulan Maulid memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita masing-masing memperbaharui baiat setia kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya Maulid begitu. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita lihat diri kita sendiri. Tidak usah melihat orang. Sudah sejauh mana kita? Solawatnya, ibadahnya, pergaulannya. Apakah kita kalau berjalan ketemu dengan saudara kita, kita saling mengucapkan salam apa enggak? Dikoreksi. Dengan tetangga bagaimana? Ini penting. Karena ibadah itu bukan hanya Allahu Akbar berpuasa saja. Ya. Justru yang berbuat baik kepada orang, saling menolong orang, ini adalah amal yang luar biasa, juga mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala membawa puasa kita, membawa solat kita, membawa haji kita, membawa umroh kita, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita pernah menzalimi orang, karena kita pernah mengambil haknya. Sampai wis geduh-geduh ben Allahu Akbar sampai melaku no langgar, melaku no masjid 5 waktu istiqomah, puasa Senin Kemis, Ramadan dan haji wal umroh dan sebagainya. Tiba-tiba di sana semuanya hilang. Ibadah Anda tidak mempunyai nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nol. Karena apa? Karena ternyata iki dolimi fulan, jipik hae fulan, terus ngapa? Ngerasani fulan, hasud bi fulan. Ada nilainya. Ternyata ini yang bikin semua pahala ibadah itu menjadi hangus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, introspeksi diri masing-masing, tidak usah tunjuk orang. Kalau dalam hasud, iri hati, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dengan hasad, dengan dengki, iri hati. Ya, fa innal hasad ya'kulul hasanat, karena iri hati dan dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Kama ta'kulun top, seperti api melahap kayu. Kayu nek dicidekno geni kira-kira entek apa mboten? Entek. Nggih. Itulah. Jadi mari kita pelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain tujuan Rasulullah diutus, juga kita mari banyak mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beli buku Pak, beli buku tentang sejarah Nabi dan keluarganya, dan Al-Quran. Kalau perlu yang Quran yang ada artinya, supaya ngerti artinya apa ini. Artinya aja, jangan tafsirnya dulu, artinya. Sehingga Anda tahu ini terjemahannya apa, maksudnya apa, menceritakan apa. Paling tidak sampai ngerti cerita-cerita di dalam Al-Quran itu, panduan-panduan hidup di dalam Al-Quran itu. Jadi ingin luweh jelas, luweh sempurna, maka mempelajari tafsirnya. Panjang nanti asbabun nuzul ceritanya, ini ceritanya macam-macam. Itu asbabun nuzul. Yang terakhir saya ingin menyampaikan dan berkaitan dengan Maulidin Nabi ini, Rasulullah berpesan kepada kita dengan 3 perkara. Oke. Apa 3 perkara ini? Ini penting, ini wajib. Ya, wajib mulai kecil, dan kita yang besar ini pun juga wajib. Adibu auladakum thalatha khisalin. Didiklah anakmu ini, kata Nabi, 3 perkara. Yang pertama adalah hubba nabiyikum. Ajari anak kita mulai kecil apa? Cinta kepada nabinya. Kenalkan kepada nabinya, kenalkan kepada idolanya. Banyak perdengarkan kepadanya sholawat kepada Rasulullah SAW. Mulai cilik diajari siapa nama Rasulullah, siapa ibunya, siapa ayahnya, dan sebagainya. Nanti berkembang, pelajarannya berkembang, semakin berusianya semakin bertambah, ajari yang lebih tinggi lagi. Yang pertama, disuruh ngajari cinta kepada nabinya. Yang kedua, wa hubba ahla baitihi. Ini juga penting. Ajari anak kita sedini mungkin untuk cinta kepada keluarganya, cinta kepada ahlal baiti Rasulullah, cinta kepada dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak Rasul di dalam sabda-sabda beliau mewanti-wanti umatnya ini untuk cinta kepada keluarga beliau. Dan perintah untuk mencintai keluarga Rasulullah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta upah kepada kalian wahai umatku dalam dakwaku ini, illa, katakan ya Rasulullah, illa al-mawadda fil qurba, melainkan cinta kepada keluarga beliau. Ini sangat penting. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tilawatil Quran. Mulai kecil ajarkan anak kita untuk membaca Al-Quran, menulis Al-Quran dengan baik. 3 ini adalah asas, 3 ini adalah pondasi pegangan hidup kita, dan yang karenanya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah yang menyebabkan rahmat dan hidayah diturunkan, ahlul bait amanun li ahlil ard, dan Al-Quran inilah sebagai panduan hidup kita semua. Insyaallah mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba. Kelak orang akan digiring dan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Maka kita hadir di sini adalah pecinta Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.